Weekly News Koarmada RI edisi minggu keempat bulan November tahun 2022. Rangkuman berita sepekan hadir bersama saya, Serda Cindy. Dan inilah liputannya. Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto melaksanakan kunjungan kerja ke Dan Pusidrosal Laksamana Madya TNI Nur Hidayat di Mako Pusidrosal, Jakarta Utara. Kunjungan kerja ini merupakan kunjungan pertama kalinya bagi Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto sejak diangkat sebagai Pangkoarmada RI dengan didampingi pejabat utama. Pangkoarmada RI melaksanakan kunjungan courtesy call kali ini dengan tujuan untuk memperkenalkan diri sebagai Pangkoarmada RI yang baru dan sekaligus untuk mempererat silaturahmi dan menjalin kerjasama dalam bidang latihan dan operasi sesuai tugas pokok masing-masing. Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menghadiri undangan yang digelar secara virtual kegiatan Seventh Multilateral Maritime Virtual Key Leader Engagement yang dilaksanakan di Hawaii Standard Time. Kegiatan yang diikuti 18 negara ini dibuka oleh Admiral S.J. Pararo yang juga menjabat sebagai Commander of the U.S. Pacific Fleet. Pada pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain upaya untuk menghidupkan kembali kerjasama maritim pada tahun 2022 setelah melalui masa pandemi selama 2 tahun terakhir, menjadi keinginan bersama negara-negara agar dapat berkontribusi lebih jauh untuk meneruskan tujuan bersama dalam menciptakan keamanan bersama di kawasan Indo-Pasifik. Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menerima paparan naskah Sistem Pertahanan Semesta atau Sishanta Maritim yang dilaksanakan di Puskodal Mabesal. Pada paparan tersebut disampaikan konsep naskah Sistem Pertahanan Semesta atau Sishanta Maritim yang selanjutnya akan dilaksanakan forum group discussion dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten. Hadir pada paparan tersebut Ketua Pokja Penyusunan Naskah Sishanta Maritim Kaskoarmada RI Laksda TNI Yayan Sofian serta Pangkoarmada 1, 2, dan 3 secara virtual. Koarmada RI melaksanakan acara syukuran menempati gedung Mako baru di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, yang merupakan gedung lama Mako Koarmada 1 yang telah melaksanakan relokasi ke Tanjung Pinang. Acara syukuran tersebut dipimpin langsung Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto yang didampingi Nyonya Yayu Heru Kusmanto. Pada acara syukuran menempati gedung Mako Koarmada RI diawali dengan sambutan Pangkoarmada RI, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan pita dan pemotongan tumpeng yang sebelumnya diawali dengan doa bersama. Pada sambutannya Pangkoarmada RI menyampaikan bahwa kita wajib bersyukur dengan Koarmada RI sekarang menempati gedung baru lebih luas dan dapat mengeksplor diri kita masing-masing di tempat yang baru ini. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia atau disingkat Kaskoarmada RI Laksamana Muda TNI Yayan Sofian mewakili Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto menerima kunjungan kehormatan delegasi Angkatan Laut Pakistan di Mako Koarmada RI Jakarta Pusat. Delegasi Angkatan Laut Pakistan saat berkunjung ke Koarmada RI dipimpin Komandan Misi Komodor Faisal Javed Sheikh dan CO PNS Samsur Kapten Muhammad Fayaz, dan rencananya kapal perang Pakistan PNS Samher F252 dan PNS Nasser A47 tersebut akan sandar selama 4 hari di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto menghadiri gerakan penanaman sorghum nasional tahun 2022 yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono di Lebak, Banten. Gerakan penanaman sorghum nasional tahun 2022 yang mengusung tema melalui Gerakan Nasional Penanaman Sorghum, TNI Angkatan Laut bersama rakyat siap membangun kejayaan maritim untuk Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kepala Staf Koarmada RI Laksamana Muda TNI Yayan Sofian yang mewakili Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto menghadiri acara yang dilaksanakan di Auditorium Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Acara dipimpin oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono dan dihadiri Pangkotama Wilayah Jakarta serta pejabat utama Mabes TNI Angkatan Laut Cilangkap.
Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia atau Kasko Armada RI, Laksamana Muda TNI Yayan Sofyan, memimpin rapat persiapan Forum Group Discussion atau FGD Sishanta Maritim di Rupat Srenal Mabsal, Jakarta. Pada rapat tersebut, Kasko Armada RI mengapresiasi kerja tim Pokja yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Selanjutnya pada pertemuan tersebut dibahas tentang persiapan pelaksanaan FGD, mulai dari tempat, waktu, materi, dan narasumber, serta pendukung lainnya. Aspotmar Pangko Armada RI Laksamana Pertama TNI Bram Rusman Namin memimpin rapat tentang penanaman mangrove serentak secara nasional dalam rangka Hari Armada RI tahun 2022-2021 secara Vikon di Rupat Pangko Armada RI Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut akan mengusung tema TNI Angkatan Laut menyelenggarakan penanaman mangrove secara nasional dalam rangka membangun ketahanan wilayah nasional bagi kepentingan pertahanan negara. Selain itu, kegiatan ini bertujuan pula untuk mendukung program pemerintah, memberikan wawasan dan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya mangrove bagi kehidupan, dan menjaga ekosistem laut yang diarahkan pada penyiapan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh bagi kepentingan pertahanan negara. Komandan Komando Penyelam dan Penyelamatan Bawah Air atau Dankopeba Armada RI Laksma TNI Ferdi Hendarto Susilo yang mewakili Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto menyambut kedatangan kapal perang Australia HMAS Adelaide L01 dan HMAS Anzac FFA 150 di dermaga JTC 2 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Rangkaian kegiatan penerimaan tarian tradisional yang dilanjutkan dengan sambutan dari Dankopeba Armada RI dan dari Commander Joint Task Group IPA 22 serta dari Deputy Head of Mission. Selanjutnya usai upacara penyambutan dilanjutkan dengan VVIP Ship Tour dan pameran industri pertahanan di HMAS Adelaide. Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto menghadiri acara pengukuhan gelar kehormatan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono diberikan sebagai Sangaji Orima Ahi Malamo atau penguasa laut besar oleh Kesultanan Ternate. Penganugerahan gelar kehormatan tersebut diberikan langsung Sultan Ternate ke-49 Hidayatullah Shah kepada Laksamana TNI Yudo Margono yang berlangsung di Kedaton Ternate. Sultan Ternate ke-49 Hidayatullah Shah mengatakan gelar Sangaji yang diberikan ini berarti penguasa tertinggi dari Angkatan Laut dan diakhiri dengan Malamo yang berarti besar. Asisten Perencanaan dan Anggaran Pangko Armada RI Laksamana Pertama TNI Teguh Prastya yang mewakili Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto menghadiri undangan gala dinner di kapal perang Pakistan yang tengah berkunjung ke Indonesia. Sebelumnya, delegasi Angkatan Laut Pakistan yang dipimpin Komandan Misi Commodore Faisal Javed Sheikh dan CO PNS Samtir, Kapten Muhammad Fayaz, melaksanakan kunjungan ke Koarmada RI dan rencananya kedua kapal perang Pakistan tersebut akan sandar selama 4 hari di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Demikian Weekly News Koarmada RI minggu ini. Koarmada RI sebagai pemersatu kekuatan Laut Nusantara. Eka Pada, Banda, Jalanusa. Jalas Veva, Jaya Mai.